Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel atau SPTKKDV, sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, ini bentuk umumnya, jadi kedua-dua pertidaksamaan itu bentuknya kuadrat. Oke, dan ada dua variabel nih, ada X, ada Y, oke, ada X, ada Y, ada XY, oke. Jadi, dan ini tanda pertidaksamanya sama seperti yang tadi, nggak mesti kurang dari, bisa jadi lebih dari atau sama dengan, lebih dari saja atau kurang dari saja. Oke, ini tinggal mengikuti tanda pertidaksamaan sebelumnya. Untuk sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel, kita akan menggambar grafik, karena kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, yang pertama berarti kita gambar dulu grafik Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 6. Jadi ini kita jadikan persamaan dulu kan, Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 6. Oke, nah berarti sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu saat X-nya sama dengan 0, nanti Y-nya berapa, biar kita dapat titik-titiknya. Berarti waktu X-nya itu 0, berarti kan persamaannya ini. Nah, kita ganti seluruh X-nya itu dengan 0. Berarti Y sama dengan 6. Berarti waktu X-nya 0, Y-nya itu 6. Sekarang waktu Y-nya yang 0. Waktu Y-nya 0 berarti kan nih, Y-nya 0 nih. X kuadrat dikurang X dikurang 6. Ini persamaan kuadrat. Berarti kita faktor X min 3 X plus 2. Oke, berarti X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3, atau X min 2, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Berarti dari sini kita dapat titiknya itu 3,0 dan min 2,0. Nah, sudah 2. Nih, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Titik apa lagi yang harus dicari? Titik puncak. Benar, titik puncak yang harus dicari selanjutnya. Di sini ya, titik puncak. Titik puncak. Nah, titik puncak apa? Titik puncak itu min B per 2A dan D per min 4A. Berarti kita cari X-nya dulu. X sama dengan min B per 2A. Nah, ini A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, dan C itu konstanta. Berarti min B, koefisien X adalah min 1, berarti min 1 adalah positif 1. 2 dikali A, A-nya berapa? 1. Koefisien dari X kuadratnya kan 1, berarti 2 kali 1, 2. Berarti X-nya setengah. Sekarang Y, Y itu D per min 4A. D itu apa? Diskriminan, B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat, min 1 kuadrat, 1. A-nya 1. C-nya min 6. Per min 4 kali 1. Berarti 1 ditambah min 4 dikali min 6, 24 per min 4. Berarti min 25 per 4. Ini adalah Y-nya. Berarti titik puncaknya itu adalah 1 per 2 dan min 25 per 4. Oke, ini titik puncaknya. Berarti kita sudah dapat 4 titik nih. 1, 2, 3, 4. Kita tinggal menggambarnya di diagram Kartesius. Oke, jadi keempat titik ini tadi kita gambar di garis bilangan, di diagram Kartesius. Maaf, maksudnya di diagram Kartesius. Jadi titik 0,6, X-nya 0, Y-nya 6, berarti itu ada di sini. 0,6. Selanjutnya 3,0, X-nya 3, Y-nya 0, berarti di sini ya kira-kira. Oke. Lalu min 2,0, X-nya min 2, Y-nya 0, berarti di sini. Dan puncaknya itu ada di 1 per 2, min 2 per 4. Berarti X-nya 1 per 2 itu berarti di sini. Ini kan 1 di sini nih. Berarti 1 per 2 di sini. Min 25 per 4 itu berarti min 6, sekian. Berarti di sekitaran di sini.
Nah, ini puncaknya. Gambarnya gimana nih berarti? Oke, ini keliru ya. Ini itu kan min 6, berarti 0,6. Berarti grafiknya ini bukan 0,6 tapi 0,6, berarti bukan di sini. Bukan di sini, tetapi di 0,6. Berarti di sini. Oke. Nah, ini kita gambar baru. Berarti kira-kira kalau kita sambungkan itu gini. Oke, kira-kira aduh. Ini ya, kita sambungkan dulu. Oke, nah kira-kira ginilah gambar grafiknya. Oke, nah berarti dia membagi bidang ini menjadi dua bagian, yang di dalam kurva dan yang di luar kurva. Bagaimana sekarang kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Itulah kita perlu sama yang namanya titik selidik. Kita uji dulu titik selidiknya, kita pakai 0,0. Tadi pertidaksamaannya itu adalah Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 6. Kita substitusikan 0. Benar nggak 0 lebih besar dari min 6? Benar. Benar. 0,0 posisinya di mana? Nih, di dalam kurva. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu ini. Daerah yang ada di dalam kurva. Oke, sudah dapat 1. Ini DHP 1. Untuk pertidaksamaan 1, sekarang kita cari yang untuk DHP 2-nya. Oke, sekarang kita menentukan titik-titik untuk pertidaksamaan yang kedua. Oke, bagaimana tadi menentukan titik-titiknya? Yang pertama, waktu X-nya sama dengan 0. Ini, oh ya, ini kita ganti dulu jadi persamaan ya. Jadi ini Y sama dengan min X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Berarti dia jadi, ini kan min X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Seluruh X kita ganti dengan 0, berarti 0 ditambah 0 ditambah 4. Y-nya itu 4. Berarti waktu X-nya 0, Y-nya itu 4. Sekarang kita cari nilai X waktu Y-nya yang sama dengan 0. Berarti ganti Y-nya dengan 0. 0 sama dengan min X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Ini persamaan kuadrat, berarti kita faktor. Ini boleh kita kali dengan negatif 1 dulu ya. 0 sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Berarti X min 4, X plus 1. Berarti kita dapat X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan negatif 1. Berarti titik yang kita dapat adalah 4,0 atau min 1,0. Oke? Oke. Ini sudah 3 titik, berarti satu lagi. Satu lagi itu adalah titik puncak. Berarti kita cari titik puncak. Oke, titik puncak rumusnya min B per 2A D per min 4A. Berarti kita cari dulu X-nya. X itu sama dengan min B per 2A. Tadi min B itu, B-nya itu adalah 3, berarti min 3 per 2 kali min 1. Berarti min 3 per min 2 atau 3 per 2. Sekarang Y-nya, yaitu D per min 4A. B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat berarti 3 kuadrat, 9 dikurang 4 dikali min 1, C-nya 4. Per min 4 dikali min 1. Atau 9 ditambah 16. 25 per 4. Berarti titik potongnya, titik puncaknya adalah 3 per 2,25 per 4. Kita sudah dapat 4 titiknya, 0,4, 4,0, min 1,0, dan 3 per 2,25 per 4.
Nah, ini titik-titiknya kita gambar di garis di bidang kartesius, di koordinat kartesius. Oke, berarti 0,4 X-nya 0, Y-nya 4, berarti di sini. 4,0 X-nya 4, Y-nya 0, berarti di sini. Min 1,0 X-nya min 1, Y-nya 0, berarti di sini. Dan 3 per 2,25 per 4. Kalau 3 per 2 itu berarti 1,5, berarti ini kan 1 nih. Ini kan 1 ya. Ini kan 1. Berarti 1,5 itu di sini X 1,5. Dan Y-nya itu 25 per 4. 25 per 4 itu berarti 6, sekian. Berarti sekitar di sini. Di sini adalah titik yang titik puncaknya. Berarti kita punya 4 titik ini. Selanjutnya kita tinggal hubungkan. Oke, ini. Oke. Ini tadi himpunan penyelesaian untuk yang grafik pink. Sekarang kita uji titik selidik ya. Kita uji titik selidik 0,0 per tidak samaannya adalah Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Kita substitusikan 0, 0, 0 tambah 4. Benar nggak 0 kurang dari 4? Benar. 0,0 itu posisinya di mana? 0,0 itu posisinya di sini. Posisinya di situ. Artinya apa? Artinya abaikan dulu yang kuning dan pink. Abaikan dulu yang kuning dan pink. Kita akan fokus ke yang garis biru, ke kurva yang biru. Berarti dia membagi daerah menjadi kurva ini, yang biru ini membagi bidang kartesius ini menjadi 2 bagian kan. Yang di dalam kurva biru dan yang di luar kurva biru. Ini keluar kurva biru kan. Nah, sekarang kita tinggal menentukan 0,0 tadi kan benar. Itu ada di dalam kurva biru atau di luar kurva biru. 0,0 berada di dalam kurva biru. Artinya himpunan penyelesaiannya adalah yang ada di dalam kurva. Oke, himpunan penyelesaiannya itu yang ada di dalam kurva alias ini. Nah, ini DHP2. Yang biru ini DHP2, sedangkan yang kuning itu DHP1. Yang mana yang terarsip 2 kali? Yang terarsip 2 kali itu berarti yang ini. Ini yang terarsip 2 kali. Dia ada di dalam batas ini. Ini adalah DHP akhirnya. Oke. Jadi itulah materi kita tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat 2 variabel.